Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazliansa. Saya dari Prodi D3 Kepulauan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan beberapa peralatan yang digunakan untuk penyelaman scuba pada mata kuliah Kesehatan Mata Laut. Baik, pada saat menggunakan alat-alat scuba, ada beberapa item peralatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pada alat penyelaman scuba, kita menggunakan baju selam yang biasa dikenal dengan nama dry suit, wet suit, atau dive suit. Nah, baju selam ini sifatnya adalah mengunci suhu penyelam, kemudian mempertahankan agar penyelam tetap dalam posisi mengapung di permukaan air atau di permukaan laut. Kemudian peralatan yang kedua yang digunakan pada penyelaman adalah boot atau lebih dikenal dengan butis. Butis ini berguna untuk melindungi penyelam dari bahaya-bahaya bawah air seperti gigitan-gigitan ikan, kemudian tergores benda-benda tajam seperti karang, bulu babi, ataupun benda-benda lain di bawah permukaan air. Kemudian butis berpasangan dengan fin. Fin yang digunakan pada saat penyelaman pada umumnya menggunakan fin berjenis open heel. Jadi terbuka pada bagian belakang sehingga memudahkan boot untuk disatukan dengan fin tersebut. Gunanya adalah sebagai sirip pada penyelam untuk mendorong penyelam agar bisa bergerak secara cepat, leluasa, dan membantu kekuatan penyelam pada saat mereka berada di bawah permukaan laut. Selanjutnya, alat yang digunakan dinamakan dengan pemberat atau weight bear. Pemberat ini berfungsi untuk membantu seorang penyelam dengan mudah turun ke permukaan laut, sehingga memudahkan mereka tetap berada di bawah permukaan laut dengan menggunakan pemberat ini. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan kompartemen utama pada saat penyelaman yang terdiri dari BCD atau lebih dikenal dengan nama Buoyancy Compensation Device yang akan terintegrasi dengan tank dan terintegrasi dengan regulator pada saat penyelaman sehingga memudahkan penyelam mengatur kadar oksigen atau pernapasan pada saat berada di bawah permukaan laut dan membantu seorang penyelam tetap melayang pada saat mereka melakukan aktivitas penyelaman. Baik, BCD biasa juga dilengkapi dengan kantong di bawah ini yang digunakan untuk menyimpan pemberat. Seperti ini. Jadi jika BCD sudah menggunakan pemberat di dalam kantongnya sendiri, maka tidak perlu lagi menggunakan weight belt. Tetapi apabila tidak ada, tetap harus menggunakan weight belt. Di dalam BCD juga terdapat seal. Seal ini berguna untuk mengatur masuk dan keluarnya oksigen dari dalam tabung sehingga memudahkan seorang penyelam turun dan naik ke permukaan dan ke bawah permukaan laut. Jika seorang penyelam ingin turun ke bawah permukaan laut, maka mereka harus mengeluarkan oksigen yang mulanya mengembang dari BCD tadi dengan menekan tombol berwarna abu-abu. Seperti ini. Dan ketika mereka akan naik ke permukaan laut, mereka akan dan harus menambahkan oksigen ke dalam BCD sehingga BCD mengembang berisi oksigen dengan menekan tombol berwarna merah. Baik, selanjutnya saya mencoba untuk memperkenalkan cabang-cabang regulator yang akan terhubung antara BCD kemudian tank. Di sini ada 4 cabang regulator yang akan membantu proses menyalurkan oksigen dari dalam tabung ke BCD serta ke sistem pernapasan kita pada saat kita melakukan penyelaman. Nah, ada 4 cabang. Cabang pertama yang berwarna hitam ini adalah cabang yang digunakan untuk cabang utama seorang penyelam. Maka kita bernapas menggunakan cabang ini.
pernapasan kita lakukan pada saat penyelaman adalah pernapasan menggunakan mulut. Jadi hidung kita tidak berfungsi pada saat berada di bawah permukaan air. Kemudian selanjutnya adalah cabang warna kuning yang lebih dikenal dengan octopus. Nah, cabang ini berguna untuk membantu kawan kita atau penyelam lain pada saat dia kehabisan oksigen di bawah permukaan air. Jadi penyelam lain bisa langsung menjangkau octopus atau cabang berwarna kuning ini untuk dapat membantu pernapasan di dalam air. Jadi apabila teman kita emergensi di bawah permukaan air, di bawah permukaan laut, oksigennya tiba-tiba habis, maka dia harus segera menjangkau octopus terdekat dari teman selamnya agar bisa bernapas secara sempurna dan normal kembali. Nah, kemudian sel selanjutnya yang panjang di sebelah kiri adalah indikator yang berisi dua indikator. Pertama, indikator tekanan oksigen yang ada di dalam tabung, biasanya sekitar 250 sampai dengan 0. Jadi nanti bisa terlihat semakin dalam kita menyelam, semakin banyak kita melakukan nafas pada saat penyelaman, maka indikator ini akan menunjukkan penurunan dari tekanan oksigen. Jadi kita bisa tahu nih, kira-kira kita harus segera naik ke permukaan, apakah masih tetap berada di bawah permukaan laut. Seperti itu. Dan yang terakhir cabangnya adalah ini adalah sel atau cabang yang akan dihubungkan dengan BCD. Jadi pada BCD ini terdapat cabang merah dengan abu-abu tadi yang harus kita hubungkan dengan sel ini. Seperti ini. Jadi dihubungkan ke sini sehingga memudahkan kita mengembangkan atau mengempiskan BCD atau Romti Buoyant Compensation Device. Nah, bagaimana cara memasangnya? Cara memasangnya, ingat, pada saat kita akan memasang regulator, perhatikan tombol ataupun pengatur penutup dan pembuka oksigen dalam sil harus menghadap ke sebelah kanan kita. Kalau masih di sebelah kiri harus kita putar dia sebelah kanan. Kita tinggal memasukkan cabang regulator dan ingat patokannya yang sebelah kiri dan hitam berada di sebelah kanan. Tinggal kita masukkan cabangnya seperti ini. Ketika sudah masuk seperti ini, kita bisa menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Apabila seperti ini, artinya tabung sudah siap digunakan. Dan keempat, cabang regulator pun sudah bisa kita koneksikan ke alat-alat yang tadi saya jelaskan. Baik, terima kasih. Itulah pengenalan alat selam dan pembukanya secara sudah kembali. Saya Nazliansa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.